Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di Jum'ah yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan maunanya kepada kita semuanya sehingga sukses beraktivitas. Amin. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saya Mas Latif kembali menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Masih bersama Sisma TV tentunya. Dan di studio ini pemirsa sudah hadir bersama kami yaitu Bapak Irfan, Bapak Muhammad Irfan. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Muhammad Irfan. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Alhamdulillah Ustadz? sehat. Alhamdulillah ya. Dan kebetulan pemirsa Smart TV yang berbahagia, karena Bapak Muhammad Irfan ini dan beberapa guru dari Sekolah Islam Syedah Malang baru saja kembali dari menjalankan ibadah umroh. Nah, sehingga tema kali ini kita tentang umroh ya. Kita Ya, akan sedikit Masya Allah, Masya mengupas Allah. tentang umroh ini ya. Subhanallah, subhanallah. Ya. Iya. Baik, Ustadz Irfan, kalau kita ngomong umroh ini kan sesuatu ritual keagamaan yang di Indonesia ini sangat ramai Betul, penggemarnya betul, ya. betul, betul. Berarti ini menunjukkan orang Indonesia ini makmur-makmur ini ya. Ya, insya Allah barokah Karena rezekinya. iya, Iya, karena kan untuk umroh kita harus ke tanah suci, betul, Madinah dan Mekah, betul, Makkah betul, betul, Mukarramah dan itu betul. tidak butuh itu butuh biaya yang cukup tinggi Iya, juga iya, ya. iya, iya, iya. Namun sebelumnya ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan umroh itu apa sih? Dan, perintahnya ini ada jelas nggak di Al-Qur'an atau hadis? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustadz Maskur yang saya hormati, pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita Mhm. semua dipertemukan kembali meskipun dalam suasana apapun tentunya kita selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Oke. taala. Sesuai yang panjenengan sampaikan, tema kali ini adalah tentang umroh. Alhamdulillah berkat doa dari semuanya Mhm. tentunya, beberapa waktu yang lalu kami beserta keluarga besar di Sekolah Islam Sabil Malang, yakni, beberapa bapak ibu guru melaksanakan umroh. Hakikatnya umroh itu adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Iya taala iya. di surat Al-Baqarah, kemudian banyak di surat-surat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaysara minal hajj wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah ila akhirih. Intinya, sebagai kita sebagai seorang muslim adalah, melaksanakan rukun-rukun Islam, Mhm. ye. Yang di antaranya yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji Haji, dan oke. umroh. Di dalam Al-Qur'an juga diterangkan di ayat yang lain bahwasanya haji dan umroh itu sama wajibnya. Nah, Mmm. ah, di situ, wa atimul hajja wal umrata lillah. Inti tujuannya adalah lillahi ta'ala. Mhm. Nah, eee, sesuai yang panjenengan sampaikan tadi bahwasanya ibadah umroh itu Mhm. adalah ibadah ritual Mhm. Yang tidak hanya didasari dengan, berupa materi, betul memang berupa materi, Mhm. eee, tapi juga ilmu, Mhm. kemudian yang lebih utama adalah fisik. Fisik ya? Nah betul, bagaimana Iya hidup iya pikul di iya. sana, Oke. tapi semuanya adalah, berdasarkan, lillahi ta'ala. Nah Mhm. lillahi ta'ala, seperti itu sesuai dengan, dalil-dalilnya dari Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ada di ayat 150 kemudian ada ayat 196, 6 ya. nggih, seperti itu. Itu sekilas tentang dalil-dalil tentang umroh. Oke, lalu tadi kan di dalam ayat tersebut Betul, dirangkai kan, nggih. haji dan umroh. Nggih, Nah, ini bedanya apa ini, Ustaz? nggih, nggih. Ada ibadah haji, ada Nggih, ibadah nggih, nggih. umroh. Terima kasih. Kalau ibadah haji
ibadah haji itu kan, pelaksanaannya dalam 1 tahun kan di bulan haji, yaitu Oh, bulan-bulan waktunya tertentu ini ya? waktunya tertentu Oke, kalau ibadah nggak boleh haji. sembarangan waktunya. Betul, Oke. nggih. Itu pun juga menyesuaikan tentang, bulannya bulan Dzulhijjah atau bulan Hijriah, yaitu di bulan Dzulhijjah. Nah, Iya. tapi kalau umroh itu sewaktu-waktu, termasuk di dalam bulan Dzulhijjah pun juga ada Umroh umroh, nggih. juga. Nah, kebetulan alhamdulillah kemarin, kita ada sekitar 17, orang dari Sekolah Islam Sabilillah Malang Mhm. itu melaksanakan di bulan Jumadil Akhir, Oh, iya. nggih. Kalau di Berarti bulan kalau Masehi nggih, iya, kalau umroh itu nggak terikat kapan waktunya harus ini, bulan nggih ini nggih enggak ya? nggih nggih, Sewaktu-waktu bisa ya? sewaktu-waktu Oke. bisa. Beda dengan haji tadi ya? Betul 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 Oke. betul. Nah, kalau umroh itu rangkaiannya ada di rangkaian haji. Tetapi Mmm. kalau di pelaksanaan, rangkaian ibadah haji tidak ada di pelaksanaan umroh. Contoh Umroh misalkan nih, yang beda dengan haji tadi ya? betul ya, perbedaannya antara haji dan umroh di sini. Misalkan mulai dari kita mengambil mikot, Iya ya, iya itu iya. artinya untuk start dari Start umroh itu ya nggih. awalnya itu ya? Kemudian lanjut ke, ke tawaf, nggih, tawaf Mhm. sebagaimana mestinya, Mhm. 7 kali putaran, kemudian sampai, selesai selesai tawaf, ada sholat sunnah tawaf, lanjut ke, meminum air Iya zam-zam, iya. lanjut kemudian ke sa'i. Nah, Mhm. sa'i, mondar-mandir lah Iya nggih, iya. mondar dari Bukit Sofa ke Marwah, Oke. Bukit Sofa ke Marwah sampai 7 kali Mhm. dengan bacaan doa-doa tertentu untuk sa'i, kemudian ditutup dan disempurnakan dengan tahallul. Kalau di ibadah haji kan ada wukufnya. Nah, Oke, nggih, itu seperti bedanya itu. ya ya. Perbedaannya Kalau seperti itu. umroh yang di luar ibadah haji, nggak Nggih, ada nggak wukufnya. ada wukuf, nggih, Mhm. nggak ada jumrah juga nggak ada. Oh, iya Nah, iya iya. jamarat itu nggak ada, seperti itu kira-kira. Oke. Oke baik, Ustadz Irfan, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Nggih. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana sih, ritual, umroh ini akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Terima kasih untuk semuanya, keluarga besar Sabilillah. Terima kasih yang luar biasa, terutama untuk keluarga Bulia Sabila. Sukses semuanya. Sukses Indonesia, sukses untuk kita semua. Sabilillah. Bulia Sabila barokah. Oh, udah ya berarti ya. Sabilillah. Iya, sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia, wali murid dari Ananda Adrian Ahmad, alumni TK, SD, SMP Sabilillah Malang. Atas rasa syukur saya dan terima kasih saya kepada guru-guru yang pernah membimbing putra saya Adrian Ahmad, saya akan memberikan hadiah berupa ibadah umroh ke Tanah Suci yang insya Allah akan
berangkat di tanggal 26 Desember 2022. Untuk jumlah guru yang akan diberangkatkan sekitar 18 guru. Untuk motivasi ke depannya saya berharap Sekolah Sabilillah Malang bisa menjadikan murid-muridnya untuk lebih baik lagi ke depannya dan untuk pendidikannya lebih maju lagi menjadi sekolah terbaik di Kota Malang. Semoga guru-gurunya lebih belajarnya, mengajar anak-anak lebih sabar dan ikhlas lagi untuk membimbing putra-putri yang ada di Sekolah Sabilillah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mewakili Bapak Ibu guru yang diberangkatkan ibadah umrah oleh Bu Lia Safira, Mama Adrian. Semoga ibadah kami menjadi ibadah yang mabrurah, menjadikan pahala yang Amin. buat Ibu Lia Safira sekeluarga. Mohon doa restunya. Semoga kami diberikan keselamatan, kelancaran selama mulai keberangkatan dan selama ibadah di Tanah Suci sampai pulang kembali. Terima kasih untuk beliau. Semoga amal ibadah jenengan diterima Allah Subhanahu wa Terima kasih taala. banyak selama ini sudah membimbing anak saya. Amin. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi yang memberikan. Terima kasih. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, hanya informasi saja bahwa sebagian dari Bapak Ibu guru keluarga besar Sekolah Islam Sabilillah Malang beberapa hari yang lalu ini Ustaz Betul, Irfan betul. ya telah menjalankan ibadah umroh dan ini merupakan suatu karunia yang amat besar Iya, ya iya. melalui wali siswa dari Ananda Adrian Ahmad ini ibunya yaitu Ibu Hendrik Natalia ini memberikan hadiah sebagai bentuk terima kasih karena putranya mulai dari TK, SD dan SMP Iya, Samsatlah betul. Malang ini telah diberi ilmu pengetahuan dan dibimbingnya ya sehingga beberapa guru yang pernah mengajar Anandanya ini diberi apa ya semacam hadiah ya Insyaallah, iya, hadiah iya. ya umroh subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan Ibu Lia ini Iya, panggilannya ya? panggilannya Bu Lia. Panggilannya Ibu Lia ini, diberi kesehatan, diberi rezeki yang Amin, barokah amin, oleh Allah amin, amin. Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak tertutup kemungkinan tahun depan bisa jadi ya Amin, amin, amin. dikembalikan lagi Nggih. yang lain yang belum ini. Nggih, 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 nggih. Amin, amin, amin. Baik, Ustaz, Irfan, ritual, umroh ini Nggih, dimulai dari apa dan bagaimana ini, Ustaz? nggih, nggih. Nggih, seperti yang disampaikan, kami juga mengucapkan terima kasih atas nama pribadi nggih, Mas. Iya, Nah, seperti itu. Eee, Terkait dengan umroh itu sendiri, kalau dalam tanda kutip, kalau kata-kata mutiara nggih ya, iya. itu banyak manfaatnya. Di antaranya, ini dapat dapat kata-kata mutiara. Allah tidak, eee, memanggil orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, Mhm. tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Nah, bisa kami ulangi, Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu untuk melaksanakan haji dan umroh, Oke, oke. tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk melaksanakan Nah, haji dan umrah. ini suatu motivasi siapapun harus punya niat ya. Ya betul, Iya. betul, betul, niat. Walaupun mungkin belum punya uang banyak atau Betul, betul, betul. harus punya Nggih, niat nggih, nggih, yang nggih, penting. nggih. Terima Oke. kasih kami ucapkan sekali lagi kepada ini terkenalnya Ibu Lia Safira nggih. Iya, iya. Mudah-mudahan sekeluarga senantiasa diberikan keberkahan, Oke, keluarganya dibalas sakinah, betul, betul, rizkinya selalu melimpah, utamanya adalah, kesehatan untuk Iya. sekeluarganya nggih. Oke. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terkait tentang bagaimana ritual umroh itu sendiri prosesnya, tidak jauh beda Ustaz. Jadi Iya, iya. artinya kita Seperti melaksanakan manasik yang dilakukan anak-anak ketika betul, betul manasik sekali seperti nggih. itu ya. Iya seperti itu. Cuman, ada teknik-teknik tersendiri, kalau masalah ilmunya insya Allah, kita di lingkungan pembelajaran sudah Iya. tersampaikan. Yang kedua, kita juga, dapat pelatihan dalam arti manasik, baik itu di sekolah, sama anak-anak, juga Iya. sebelum berangkat. Tapi ada yang nggak kalah pentingnya, ketika di sana
karena itu ibadah fisik, kita juga belajar dari mutawif nggih, itu tentang bagaimana caranya ibadah itu bertambah lancar, bertambah tenang dan khusyuk. Karena ibadah fisik perlu dengan bersinggungan, apalagi kalau orang Indonesia ya. Iya, posturnya lebih kecil. Posturnya betul lah Ketemu itu orang dari nggih, Afrika. orang Afrika, orang Afghanistan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi juga ada cara-cara. Alhamdulillah. Tekniknya ya. Betul, ada tekniknya. Kita alhamdulillah bersama teman-teman yang melaksanakan umroh itu subhanallah. Nah, biasanya kalau ada teman-teman itu yang masih menjelang subuh, kita datang lebih awal. Kemudian bagaimana kalau arahan dari mutawif sama lewat sini. Lah, itu juga harus Ikuti ya. harus diikuti. Jadi subhanallah orang Indonesia itu kalau di sana itu terkenal. Artinya terkenal itu orangnya ramah-ramah. Satu itu. Yang kedua tahu trik-triknya bagaimana pelaksanaan ibadah itu bisa lancar tanpa harus berdesakan sehingga memunculkan amarah dan sebagainya. Memang betul semuanya itu harus terkondisi dari pribadi. Seperti itu, kira-kira seperti itu, Ustaz. Memang ini setiap hari ini yang umroh di sana itu banyak ya Ustaz ya? Subhanallah, alhamdulillah untuk kemarin ya mungkin imbas dari pandemi. Iya. Nah, satu itu. Yang kedua saat liburan, Ustaz. Jadi kalau kemarin termasuk cuaca suhunya itu Sangat mendukung dingin. katanya ya? Nggih, sangat mendukung sesuai yang ada di Malang terutama di Kota Batu seperti itu nggih. Jadi sampai di Madinah itu sampai hampir 6 sampai 7 derajat. Wow, Nah, nggih. lebih dingin. Lebih dingin ya. Mudah-mudahan juga sama dengan dinginnya hati seperti itu. Nggih, Ustaz, seperti itu kira-kiranya seperti itu. Oke, jadi suasana kemarin itu Betul. sana sangat mendukung ya. Sangat bagus sekali. Sehingga tidak dulu kan ada berita ketika musim haji sampai 40 derajat Celcius. Betul, ya. betul. Nggih, nggih. Oke. Alhamdulillah ini ya Ustaz ya. Lalu Ustaz dari pengalaman jenengan Nggih. ini kesempatan pertama ya Nggih. untuk umrohnya ini. Nggih. Ini apa yang didapatkan secara pribadi? Subhanallah nggih. Tentunya saya awal ketika informasi seperti itu kemudian sehingga terlaksana Mungkin awal ketika menerima informasi diumrohkan itu gimana Ustaz? gak bisa berkata-kata itu Ustaz ya, Masya Allah. Jadi artinya saya bersyukur alhamdulillah Kalau dengan nggak salah teman-teman. waktu wisuda ya, wisuda tahun kemarin ya. Nggih, wisuda itu pas di kegiatan Gerajak pelepasan itu ya. di Gerajak itu. Subhanallah, itu sangat menyentuh sekali apalagi saat di sana. Sampai apalagi di Raudhah, kemudian di Multazam, Masya Allah itu gak bisa diungkapkan. Tetap namanya ibadah fisik ya. Jadi tetap nggak ada yang katanya aduh di sana itu enak. Tetap ada perjuangan. Tapi setelah perjuangan itu, setelah ibadah itu subhanallah, jadi capek-capek kemudian kesel-kesel itu hilang semua. Jadi gak bisa diungkapkan lah dengan kata-kata. Kalau gak percaya buktikan. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan cepat menyusul nih ya dan juga teman-teman kerabat semuanya dari lingkungan sekolah Islam Syarifah Malang ini beberapa memang alhamdulillah sudah diumrohkan oleh yayasan dan mungkin nanti ini ada lagi nih ya 5 ini ya. Ya, betul. Insya Allah tanggal 11 Tanggal ini 11 Pak. ada 5 tenaga pendidik karyawan dari Lembaga Pendidikan Islam Syarifah Malang yang diumrohkan oleh lembaga. Kalau yang Ustadz Irfan dan rombongan berapa ini? 17 ya? Insya Allah 17. 17 ini pemirsa Isma TV yang berbahagia ini diumrohkan oleh Ibu Lia. Ini wali siswa dari Ananda Adrian Ahmad ya. Siswa TK, SD sampai SMP Islam Syarifah Malang. Betul. Oke, baik. Ustadz, setiap syariat Islam atau tuntunan dari agama ini kan tentunya ada manfaat. Gak mungkin Allah mensyariatkan suatu ritual atau ibadah itu tanpa ada manfaatnya. Betul. Kalau umroh sendiri ini apa saja ini manfaatnya? Nggih. Subhanallah ya. Jadi kalau dilihat dari prosesnya, dari awal kita mengambil mikot, artinya start, itu pertama manfaatnya adalah untuk diri sendiri pribadi yang tujuannya adalah untuk lillahi ta'ala. Dari niatnya itu sendiri adalah nawaitul hajjah, itu kalau haji. Tapi kalau umroh, nawaitul umrota wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Jadi dari lillah, kata-kata lillah itu adalah pasti tidak muspra. Artinya muspra itu pasti akan manfaatnya untuk kita sendiri.
Nah, kemudian dari perjalanan mengambil mikot itu kenapa? Kita melatih kesabaran untuk menjaga kesucian. Mhm. Berarti hikmahnya adalah tetap bersih, baik hati maupun lahir batin lah, seperti Mhm. itu. Kemudian kita melaksanakan tawaf. Bagaimana tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah selama, sebanyak 7 kali. Itu, bagaimana kita dari kanan ke kiri, itu Mhm. artinya semuanya itu akan kita jalani dengan perjuangan, di mana perjuangan itu adalah, butuh kesemangatan yang tinggi, Mhm. sehingga nanti akan berbuah dengan apa ya, kesehatan. Mhm. Karena ibarat kita itu olahraga dulu. Iya Ah, iya. kemudian lanjut ke minum air Zam-Zam, itu juga termasuk rangkaian dari rukun-rukun umrah itu sendiri. Iya iya. Nah, loh kenapa sih kok harus minum air putih dalam tanda kutip padahal di situ Zam-Zam? Hikmah dan manfaatnya adalah di setiap perjuangan itu butuh istirahat, Ustaz. Iya Nah, iya. minum minum air Zam-Zam bagaimana kita istirahat. Oh, mencari ilmu, berjuang di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala itu butuh istirahat. Oke. Kemudian ada sa'i yang apa istilahnya itu dari Bukit Sofa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Sofa. Itu, manfaatnya adalah bagaimana mengambil ibrah, Mhm. mengambil, iktibar dari, Nabi Ibrahim beserta Nabiullah Ismail itu berjuang bagaimana, mencari ridho Allah, seperti itu. Hikmahnya itu luar Oke. biasa nggih. Sehingga dengan hikmah seperti ini kita bisa mencontoh sampai akhirnya ditutup dengan tahallul. Tahallul adalah memotong nggih, sampai Mhm, muter dipelontos rambut ya. seperti nggih. Ada yang digundul juga nih? Nggih, karena afdholnya digundul memang, Oke. tapi kalau dari rukunnya itu, syaratnya artinya sudah sah itu 3 helai 3 rambut, helai nggih, sudah 3 cukup ya? nggih. Tapi afdholnya itu digundul, namanya tahallul itu digundul. Ini manfaatnya adalah bagaimana, rambut itu adalah sebagai mahkota di setiap insan, yang Mhm. di mana itu adalah tujuannya adalah mencari ridho Allah. Ya maaf-maaf, kadang rambut itu kalau anak sekarang modelnya kan Iya. aneh-aneh itu Iya. pasti ada tujuannya. Iya, Nah, disemir. ya seperti itu. Tapi di apapun termasuk digundul, termasuk dipotong, sedikit, kalau tujuannya selain Allah ya naudzubillah ya, Oke. makanya Berarti digundul niatnya yang afdol. harus Betul, itu kira, apa istilahnya manfaat yang kita ambil, oke. seperti itu Ustaz. Kalau dari segi ibadah kan pasti oleh Allah apa ya, diberi pahala. Ini Betul, pahalanya umroh ini nggih bagaimana Ustaz? nggih. Sesuainya, hadis dari Rasulullah SAW, eee, antara umroh dengan umroh yang lain itu kafarat dzambi. Jadi artinya dosanya diampuni. Nah, Mhm. al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Mhm. Jadi, haji yang mabrur, kemudian umroh yang mabrur, Mhm. itu pahalanya surga. Tiada Ah, lain kecuali surga ya? nggih, Subhanallah. tapi ada menurut Imam Ghazali, di sini, jangan semata-mata hanya mencari surga, Oke oke. tapi adalah cari ridho Allah. Ridho Allah. Kenapa kok cari ridho Allah? Karena ridho Allah itu lebih mahal daripada surga. Mhm. Kok bisa lebih mahal? Karena ketika kita mencari ridho Allah, tidak hanya surga yang kita dapatkan, tetapi pemilik surga juga kita dapatkan. Kita Subhanallah. ya, seperti itu kira-kira Oke. pahalanya. Nggih nggih. Oke. Baik, Ustadz Irfan, Nggih mungkin terakhir Ustadz Irfan untuk nggih memotivasi kepada kita semuanya nggih untuk tetap semangat, nggih punya nggih. niat untuk berumroh atau yang lebih tinggi ya haji ya. Nggih 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 Ini nggih. gimana Ustadz? Nggih, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, tentunya, niatan niatan yang sudah disampaikan tadi, niatan itu harus tertanam. Artinya, ketika niatan itu kita lantunkan di dalam niatan iqrarun bil lisan, Mhm. kemudian tasdikun bil qalbi dalam artinya yakin betul, Yakin. tapi juga amalun bil arkan. Mhm. Amalun bil arkan itu ya misalkan kita punya uang 1.000 Iya. katakanlah, ya Sodako. sedekah atau Oke. kalau sudah, sedekah sering, kita ya menabung. Nah, Oke. itu termasuk niatan amalun bil arkan. Artinya kita niat tidak hanya sekedar lesan, Ada tidak ikhtiar juga. ada ikhtiar Banyak ya. doa. Nggih, semoga dengan, kegiatan umroh ini bisa menginspirasi, kegiatan umroh ini juga bisa, menulari. Menulari dalam arti
kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah di Haramain, yakni di Madinah Munawwarah, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ke Baitullah di Multazam, doa diijabah, kemudian di Raudhah doa diijabah, insya Allah seperti itu, kira-kira seperti itu. Ustaz. Oke. Nggih. Sekali lagi kami atas nama pribadi juga atas nama sekolah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami tidak bisa apa ya istilah mengungkapkan, hanya ungkapan untayan doa jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan amalan khususnya dari Bu Lia, Mama Adrian sekeluarga senantiasa dibalas oleh Allah rezeki yang melimpah, yang barokah, yang manfaat. Ilmu-ilmu yang didapat oleh Mas Adrian senantiasa menjadi ilmu yang manfaat barokah, akhirnya diberi bungkasan atau akhiran yang husnul khotimah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Irfan ya. Sama-sama, nggih. Ini testimoninya ini Iya iya iya. setelah mengikuti Nggih. umroh. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi ulasan kita tentang umroh dan alhamdulillah sekali lagi pada tahun ini beberapa dari keluarga Sekolah Islam Sebelah Malang ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan umroh melalui tangan Ibunda Lia ini, ibunda dari Ananda Adrian yang pernah belajar di TK, SD, dan SMP Isam Sabilah Malang Full Nggih. Day School. Sekali lagi ini merupakan sebuah apa ya wacana bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu punya niat dan Amin. usaha Amin. untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah haji dan juga umroh. Amin. Saya Mas Kulatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.